Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati, damai sejahtera dan sukacita kiranya bersama kita semuanya. Amin. Saudara-saudara, perbuatan baik tidak menyelamatkan. Lalu oleh apa? Ucapan ini seperti tidak menghargai perbuatan baik orang siapapun. Bukankah perbuatan baik merupakan ajaran moral agama dan umat terus didorong untuk melakukan perbuatan baik dalam menjalani hidup ini? Tuhan Allah pun suka dengan orang yang melakukan perbuatan baik oleh karena sikap baik dan benar tanpa pamrih serta tulus adalah mulia di mata Tuhan. Namun, semata-mata perbuatan baik yang dalam faktanya tidak sepenuhnya dilakukan orang, tidak menjadi ukuran bahwa pelaku perbuatan baik itu akan selamat, beroleh hidup kekal di akhirat. Kenapa perbuatan baik tidak bisa jadi ukuran atau jaminan orang diselamatkan dari neraka? Perbuatan baik hari ini tidak menjamin besok atau lusa juga baik, walau orang berusaha baik sekalipun. Kenapa? Karena pada dasarnya semua manusia telah jatuh ke dalam dosa sejak Adam dan Hawa melanggar larangan Allah. Kemudian Tuhan mengingatkan pula akan dosa-dosa manusia dengan peristiwa banjir bandang besar di zaman Nabi Nuh. Begitulah kejahatan atau dosa terus muncul dan dilakukan manusia hingga saat ini. Bahkan muncul modus operandi baru, muncul cara baru untuk berbuat jahat. Manusia di mata Allah telah rusak. Alkitab berulang kali menyebut adanya dosa-dosa melanggar larangan Allah. Kitab Mazmur menulis, Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi, yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku, seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? Mazmur 53 ayat 2-4. Paulus mendasari pula kata-katanya dengan ayat ini di Roma 3 ayat 13 hingga 18. Ditulis, kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menyebut rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Artinya, bila rasa takut akan Allah saja tidak ada, maka orang bisa bertindak apa saja yang menurutnya baik dan benar. Tentu sama saja dengan membuka pintu untuk iblis ke dalam hati dan pikirannya. Ada pula orang berbuat jahat dan berpendapat, kalau saya sembahyang, saya berzakat, bikin pahala, maka kejahatan saya akan lenyap
dan diampuni Allah. Segampang itukah pemahaman tentang Allah? Allah diatur oleh perbuatan baiknya lewat doa, zakat, dan pahala. Padahal jelas sabda Allah di atas tadi, mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Malah disebut berbuat jahat pada sesama, seperti makan roti begitu mudahnya. Jadi, perbuatan baik apapun tidak menjamin orang bisa selamat kekal, sebesar apapun pahala atau perbuatan baik orang, karena ada bibit-bibit kejahatan dari Adam dan Hawa pada manusia setelah Adam dan Hawa, serta berdasar ucapan Allah sendiri di atas tadi. Lalu bagaimana manusia bisa diselamatkan dan beroleh hidup kekal? Saudara-saudara, Allah adalah Maha Kasih. Allah itu sendiri adalah kasih, suci, kudus, mulia, agung. Bagi Allah, manusia adalah ciptaan yang tertinggi. Disebut demikian, dikelilinginya Dia, maksudnya manusia, dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Ulangan 32 ayat 10. Zakaria 2 ayat 8 menulis, sebab siapa yang menjamah kamu, umatnya, berarti menjamah biji matanya. Oleh karena kasih Allah yang besar, Allah berkenan menyelamatkan manusia, biji matanya, dari kutuk dosa dan diberi keselamatan kekal. Allah sendiri turun menjadi manusia. Allah adalah Sang Firman, karena Allah tidak mungkin diam saja tanpa bersabda, tanpa berfirman apa-apa. Firman Allah inilah yang disabdakan oleh kuasa Allah yang ajaib menjadi manusia Yesus, lahir melalui kuasa Roh Kudus sebagai manusia melalui perawan Maria. Matius 1 ayat 18 menulis, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yesus lahir karena kuasa Allah, karena kehendak Allah melalui Roh Kudus. Berarti Yesus adalah kudus, suci. Matius 1 ayat 20 hingga 21 menulis, janganlah engkau, maksudnya Yusuf tunangan Maria, takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, maksudnya dosa manusia. Begitu pula malaikat Tuhan berkata kepada para gembala di tengah malam di padang gembalaan Efrata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa manusia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Saudara-saudara yang terkasih, jelas kedatangan Yesus untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Karena manusia tak seorang pun bisa menyelamatkan diri dengan berbuat baik. Sebab seperti kata firman di atas, semua manusia telah bejat, tidak takut pada Allah, dalam hatinya yang terdalam jauh dari Allah.
Dan karena maha kasihnya itulah Allah mengutus Yesus Kristus menjadi korban untuk menebus manusia, membebaskan manusia dari cengkraman iblis dan dosa. Sebagai korban, artinya Yesus harus mati melalui penyaliban, mengganti kematian kekal yang seharusnya ditanggung manusia. Paulus berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, oleh percaya. Itu bukan hasil usahamu, perbuatan baik, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu melalui perbuatan baik. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 3 ayat 8-9. Apa artinya? Artinya hanya oleh kasih yang besar dari Allah melalui Yesus, manusia diselamatkan dengan cara beriman, percaya pada Yesus, menerima Yesus. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 5 ayat 24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia, yaitu Allah yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara-saudara yang terkasih, dengan percaya Yesus yang otomatis percaya kuasa Allah, maka diganjar hidup kekal, tidak dihukum, dan telah ditetapkan pindah yang semestinya di neraka, pindah menjadi hidup kekal di surga. Puji nama Tuhan. Ya Allah yang Maha Kudus, Maha Suci, kami bersyukur atas kasih-Mu yang besar melalui kehadiran Allah sendiri dalam rupa Yesus Kristus untuk memindahkan kami dari kuasa maut neraka kepada hidup kekal di surga. Ya Tuhan, ya Allah, mari selamatkanlah saudara-saudara kami yang masih bingung mengenai keselamatan yang sejati. Beri pencerahan pada saudara-saudara kami yang masih bimbang agar beroleh keselamatan sejati dan percaya keselamatan itu di dalam kasih Tuhan Yesus. Berkatilah. Amin.